Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita belajar bersama guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Ikuti terus ya sampai selesai. Seyogyanya kita untuk saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan. Pandemi belum berakhir. Ayo patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Baiklah anak-anakku, pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Sebelumnya kita cermati tentang asas wawasan Nusantara. Asas atau acuan dalam berwawasan Nusantara yang pertama, keadilan. Keadilan adalah kemampuan kita untuk menseimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian solidaritas. Kerjasama, mau berkorban, mau memberi merupakan ukuran dari solidaritas. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata sesuai dengan ketentuan yang benar merupakan salah satu indikator atau ukuran kejujuran. Kesetiaan pada janji. Sumpah Pemuda merupakan salah satu janji bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Kerjasama, adanya koordinasi dan saling pengertian merupakan ukuran kerjasama yang baik. Kepentingan yang sama. Kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman. Demikian tadi asas wawasan Nusantara. Asas atau nilai yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan cermati aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Agar terwujud wawasan Nusantara, maka perlu ketahanan pada aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra meliputi apa saja? Mari kita cermati satu persatu. Ada 3 hal yang meliputi aspek Trigatra. Yang pertama, posisi dan lokasi geografi negara. Mari kita cermati peta Indonesia. Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Hal ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi negara kita. Diperlukan ketahanan nasional untuk menghadapi dampak negatif dari posisi strategis negara kita. Aspek yang kedua dari aspek Trigatra adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Aspek Trigatra yang berikutnya adalah keadaan dan kekayaan alam. Dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam, haruslah memenuhi prinsip atau asas, yaitu asas maksimal, asas lestari, asas berdaya saing. Baiklah, demikian tadi 3 aspek Trigatra. Selanjutnya kita akan cermati aspek Pancagatra. Meliputi apa saja ya? Mari kita cermati satu persatu. Ada 5 aspek
dalam Pancagatra. Yang pertama, ideologi. Bagaimana strategi pembinaan dalam ideologi? Yang pertama, harus diaktualisasikan atau harus dipraktekkan keterbukaan dan kedinamisan, mengakui keanekaragaman. Lembaga negara harus mewujudkan cita-cita bangsa, mengenalkan Pancasila sebagai ideologi yang humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Selanjutnya, aspek politik. Kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara sektor input atau masukan masyarakat dan sektor output, hasil kebijaksanaan atau program pemerintah. Berikutnya, aspek ekonomi. Ayo coba kita cermati gambar pada slide ini, bahwa kegiatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran distribusi barang dan jasa yang merata ke seluruh wilayah negara. Aspek sosial budaya. Ketahanan budaya diwujudkan dengan mengembangkan kemampuan pribadi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Aspek yang kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan prinsip cinta damai berdasarkan Pancasila, terpadu mencapai kemakmuran bangsa dengan sistem Sis-Han-Kam rata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dan Sin-Han-Kamnas, sistem Han-Kam atau sistem pertahanan keamanan nasional. Demikian tadi kita telah cermati aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra ada 3 aspek dan Pancagatra ada 5 aspek.